Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam yang terhormat Ibu Dr. Esmi Salsa Sopiawati MPDI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan presentasi terkait materi tentang strategi pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Adapun materi tersebut terdiri dari 1. Sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam. 2. Strategi pengelolaan dana inovasi. 3. Tantangan dalam pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. 4. Peran manajemen dalam pendanaan dan keberlanjutan inovasi dalam pendidikan Islam. Nama saya adalah Hesti Supianti Purwandari dengan NIM 22811311083 dari kelas A22 dan saya adalah salah satu mahasiswa PJJ PAI di UIN SSC Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama lagi, saya akan segera mempresentasikan terkait materi tersebut. Terima kasih. Audio Jungle. Slide pertama, materi tentang sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam. Sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam adalah segala sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengembangan dan pelaksanaan inovasi dalam pendidikan Islam. Sumber ini bisa berasal dari berbagai pihak seperti A. Pemerintah melalui dana BOS, BSM, dan bantuan lainnya. B. Masyarakat dan filantropi Islam melalui iuran SPP dan sumbangan yayasan, donatur dalam dan luar negeri, serta dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. C. Kontribusi orang tua atau peserta didik melalui SPP atau dana partisipasi lainnya, di mana pendanaan ini sangat penting untuk memastikan pendidikan Islam dapat berjalan, berkembang, dan berinovasi secara berkelanjutan. Adapun dapat saya jelaskan mengenai pendapat para ahli. 1. Menurut Mujamil, sumber pendanaan pendidikan Islam secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat, baik yang mengikat maupun tidak mengikat. Upaya penggalian dana juga dapat dilakukan melalui proposal, kerjasama alumni, dan pemberdayaan filantropi Islam seperti wakaf dan zakat. 2. Menurut Muhammad Iqbal dan kawan-kawan 2023, optimalisasi instrumen zakat, wakaf, dan sedekah sangat penting untuk menutup kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi kelompok marginal. Slide kedua, materi tentang strategi pengelolaan dana inovasi. Dalam hal ini, strategi pengelolaan dana inovasi merupakan pendekatan sistematis untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dialokasikan guna mendorong pengembangan ide-ide baru, produk atau layanan yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, khususnya dalam sektor publik maupun bisnis. Pengelolaan dana inovasi harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas agar dana yang tersedia dapat memberikan dampak maksimal bagi organisasi atau masyarakat. Menurut HUT 2015, inovasi dalam pengelolaan keuangan publik melalui penerapan teknologi dan praktik manajemen baru dapat mengidentifikasi pemborosan dan meningkatkan produktivitas penggunaan dana publik. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan dana inovasi tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tetapi juga pada pengawasan dan evaluasi yang ketat agar dana digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Selain itu, strategi pengelolaan dana inovasi perlu melibatkan perencanaan yang matang dan pengembangan model anggaran yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi.
Para ahli menekankan pentingnya komitmen pemerintah dan organisasi dalam mengelola risiko serta menangani hambatan yang muncul karena implementasi inovasi. Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan risiko teknis, manfaat dan jangka panjang dari inovasi dalam pengelolaan dana akan jauh lebih besar, berupa peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan. Slide ketiga, materi tentang tantangan dalam pendanaan dan keberlanjutan inovasi dalam pendidikan Islam. Adapun dapat saya jelaskan mengenai tantangan dalam pendanaan dan keberlanjutan inovasi dalam pendidikan Islam yang merupakan isu paling krusial yang mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas pendidikan tersebut. Pendidikan Islam saat ini menghadapi kendala utama berupa keterbatasan dana yang memadai, terutama pada lembaga-lembaga seperti pesantren dan madrasah swasta yang sangat bergantung pada dana masyarakat atau yayasan. Taufik Nur menekankan keterbatasan pendanaan sebagai hambatan utama lembaga pendidikan Islam, terutama dalam penyediaan fasilitas digital. Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan lembaga dalam menyediakan fasilitas, layanan pendidikan yang memadai, serta sarana digital yang penting di era teknologi saat ini. Selain itu, tingginya biaya pendidikan menyebabkan akses bagi siswa dari keluarga kurang mampu menjadi sangat terbatas, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas pendidikan antar lembaga. Menurut para ahli, inovasi dalam pembiayaan pendidikan Islam menjadi solusi penting untuk mengatasi masalah ini. Menurut Afifa dan Aprison, 2024 menekankan perlunya inovasi pembiayaan seperti penggunaan platform crowdfunding, sistem pembayaran berbasis web, teknologi vintage, serta pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau disebut JISWAP untuk menjamin keberlanjutan pendanaan pendidikan Islam. Dengan pendekatan inovatif ini, lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat mengelola dana secara lebih efektif dan inklusif sehingga mampu menjangkau lebih banyak peserta didik tanpa mengorbankan kualitas. Selain pendanaan, keberlanjutan inovasi dalam pendidikan Islam juga menuntut pengembangan kurikulum yang responsif terhadap perkembangan zaman dan integrasi teknologi digital dalam pembelajaran. Para ahli menyoroti pentingnya keseimbangan antara nilai-nilai Islam tradisional dengan pendekatan pembelajaran modern yang berbasis teknologi seperti e-learning, gamifikasi, dan blend learning guna meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan. Fazli et al. 2024 dan Octavia Hotima 2023 menyoroti pentingnya inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan pelatihan guru untuk keberlanjutan pendidikan Islam di era digital, di mana pelatihan guru dan pengembangan sumber daya manusia yang memadai juga menjadi faktor kunci dalam mendukung inovasi ini. Slide keempat, materi tentang peran manajemen dalam pendanaan dan berkelanjutan dalam inovasi pendidikan Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa manajemen memiliki peran sentral dalam pengelolaan pendanaan dan keberlanjutan inovasi di pendidikan Islam. Dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, sangatlah penting untuk menjamin kelangsungan operasional lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal. Dalam konteks ini, manajemen pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan dana, tetapi juga perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip syariah. Menurut Aris Sutikno dan rekan, strategi manajemen pembiayaan yang efektif meliputi pengelolaan dana filantropi seperti wakaf, zakat, dan sedekah, penerapan sistem anggaran yang terstruktur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain itu, diversifikasi sumber pendanaan menjadi kunci penting agar lembaga pendidikan tidak bergantung pada satu sumber dana saja, sehingga keberlanjutan lembaga dapat terjaga meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi. Adapun manajemen inovasi juga berperan dalam mengoptimalkan teknologi dan metode dalam pembelajaran Islam. Inovasi ini mencakup pengembangan kurikulum berbasis digital, peningkatan kompetensi digital tenaga pendidik,
penyediaan infrastruktur teknologi, serta kolaborasi dengan sektor teknologi dan organisasi filantropi. Keberhasilan inovasi sangat bergantung pada strategi manajemen yang baik agar teknologi tidak hanya menjadi wacana tetapi berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan. Slide kelima, kesimpulan. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa inovasi dalam pendidikan Islam membutuhkan dukungan dana yang cukup agar bisa berjalan dengan maksimal dan berkelanjutan. Sumber pendanaan bisa berasal dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, masyarakat, lembaga zakat, infak, wakaf, maupun dana hibah. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar peluang inovasi bisa dikembangkan. Agar dana yang tersedia bisa digunakan secara efektif, maka diperlukan strategi pengelolaan dana inovasi yang tepat. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, penggunaan anggaran yang transparan, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala. Dana harus benar-benar digunakan untuk program-program inovatif yang memberi dampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan Islam. Namun, tentu saja terdapat tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan dana, kurangnya komitmen dari pihak-pihak terkait, dan belum meratanya kesadaran akan pentingnya inovasi. Selain itu, perubahan kebijakan dan kondisi sosial juga bisa menjadi hambatan dalam menjaga keberlanjutan pendanaan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran manajemen yang kuat dan profesional dalam mengatur pendanaan dan menjaga kesinambungan inovasi. Manajemen harus mampu merancang program yang realistis, mencari sumber dana yang beragam, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, serta memastikan bahwa inovasi yang dilakukan tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Audio Jungle.